Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatimah Ai Fernandasari, Afidatul Ummah, dan saya Azmulatul Afifah Fida Faranande dan juga Dewi Nurlaili Haifaningrum. Di sini kami akan memaparkan progres kami, yakni manfaat pelatihan relaksasi guna menurunkan tingkat kecemasan pada mahasiswa. Nah, saya akan menjelaskan relaksasi. Beach DKK dalam Nur Salim 2005 berpendapat bahwa relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku, di mana terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis dengan prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku kepada cara-cara yang lebih adaptif. Relaksasi sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang dapat merasakan kebebasan, baik bebas mental atau fisik, dari ketegangan dan stres yang membuat individu merasa dalam kondisi yang tidak nyaman. Relaksasi psikologis yang mendalam memiliki manfaat bagi kesehatan, yang memungkinkan tubuh menyalurkan energi untuk perbaikan dan pemulihan, serta memberikan kelonggaran bagi ketegangan yang ditimbulkan. Adapun manfaat relaksasi adalah membuat individu lebih mampu menurunkan ketegangan, mengurangi masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, dan insomnia, mengurangi kelelahan, aktivitas mental dan latihan fisik yang tertunda, membantu tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan pemahaman terhadap beberapa pengetahuan. Kemudian ada tahapan-tahapan teknis relaksasi. Yang pertama, rasional dan petunjuk cara berpakaian. Dalam tahapan ini, konselor mengemukakan tujuan dan teknik relaksasi, memberikan petunjuk bagaimana pakaian yang layak digunakan ketika proses berlangsung. Kemudian tahapan yang kedua adalah menciptakan suasana yang nyaman. Dalam arti konselor bertanggung jawab menciptakan suasana yang tenang dan bebas suara pada saat transaksi berlangsung. Kemudian yang ketiga ada tahapan petunjuk melakukan teknik relaksasi. Dalam tahapan ini, konselor memberikan contoh bagaimana konselor harus bertindak dalam interaksi ini. Kemudian ada tahapan keempat, yakni melakukan tahapan dalam melakukan relaksasi. Kemudian yang kelima ada tahapan penilaian pasca latihan, di mana pada tahapan ini konseli memberikan diskusi masalah-masalah yang muncul pada saat relaksasi. Kemudian yang terakhir adalah tahapan pekerjaan rumah dan tindak lanjut, di mana pada tahapan ini konseli memberikan pekerjaan rumah dan meminta konseli mengisi penilaian terhadap relaksasi yang sudah dilakukan, dan kemudian mengatur bagaimana tindak lanjut untuk proses relaksasi selanjutnya. Kita akan membahas tentang kecemasan. Nah, eh, kecemasan ini didefinisikan sebagai perasaan campuran berisi ketakutan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk bentar. Ulang ya, Fat ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kecemasan. Nah, dalam tujuan modifikasi perilaku dalam kelompok kami ini yaitu ingin mengubah kecemasan mahasiswa untuk mendapatkan skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Kecemasan atau anxiety sendiri didefinisikan sebagai perasaan campuran berisi ketakutan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus. Untuk ketakutan tersebut serta bersifat individual. Nevitt pada tahun 2005 menjelaskan bahwa
Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan aprehensif bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk. Oke, di sini terdapat aspek-aspek kecemasan menurut Diefenbacher dan Hazalus. Yang pertama yaitu ada kekhawatiran atau worry. Kekhawatiran di sini merupakan pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Selanjutnya, aspek kecemasan yang kedua adalah emosionalitas atau emotionality. Emosionalitas ini sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonom seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan tegang. Selanjutnya, terdapat gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai task-generated interference. Merupakan kecenderungan yang dialami seseorang karena tertekan dengan pemikiran rasional terhadap tugas. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode modifikasi perilaku dengan teknik relaksasi, di mana subjek yang kita ambil di sini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Sebelum modifikasi perilaku dilakukan, rancangan yang akan dilakukan yang pertama yaitu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa tingkat kecemasan partisipan dengan mengetahui skala kecemasan partisipan. Setelah itu, kita akan melakukan modifikasi perilaku dengan teknik relaksasi yang sudah kami jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Dan setelah kami melakukan modifikasi perilaku, kami akan mengukur kembali skala kecemasan partisipan untuk mengetahui perubahan skala partisipan sebelum dan sesudah dilakukannya modifikasi perilaku. Skala tersebut. Kemudian skala kecemasan kelompok kami akan menggunakan HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale. Di sini setiap item akan dibuat satu pertanyaan. Yang pertama adalah perasaan cemas, firasat buruk, takut akan pemikiran sendiri, dan mudah tersinggung. Pertanyaan kedua akan menyangkut tegang, gelisah, gemetar, mudah menangis, ataupun terkejut. Ketiga adalah ketakutan. Apakah individu merasakan takut akan gelap, orang asing, takut pada saat ditinggal sendirian, maupun takut pada binatang besar. Yang keempat adalah sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidurnya sering tidak pulas, maupun sering mengalami mimpi buruk. Kelima adalah apakah individu memiliki daya ingat yang buruk, mudah lupa, dan susah berkonsentrasi. Keenam, yaitu individu merasa kehilangan minat pada hobinya. Perasaannya itu sering berubah-ubah. Kemudian kita juga akan mengukur terkait gejala somatik. Pertanyaannya itu berisi apakah individu mengalami nyeri otot dan kaku, gigi gemeratul, suaranya tidak stabil, dan terjadi kedutan pada otot. Kemudian adalah gejala sensorik. Apakah individu mengalami perasaan seperti ditusuk-tusuk, penglihatannya kabur, lemas, muka merah, dan wajahnya pucat. Kemudian pertanyaannya juga akan menyangkut tentang gejala kardiovaskular. Apakah individu merasakan nyeri di dada, denyut nadinya mengeras, merasa detak jantung hilang dalam sekejap, maupun takikardi. Kemudian ada juga terkait gejala pernafasan, yaitu tertekan di bagian dada, ritme nafas kurang teratur, dan mengalami perasaan seperti tercekik. Kemudian ada gejala gastrointestinal. Individu sulit menelan, obstipasi, gangguan pencernaan, nyeri lambung sebelum atau sesudah makan, berat badan mengalami penurunan, perasaan panas pada perut, mual, ataupun muntah. Kemudian ada gejala urogenital, sering buang air kecil, impotensi atau ereksinya lemah, tidak dapat menahan keinginan buang air kecil, maupun aminorea. Kemudian ada juga item mengandung pertanyaan tentang gejala otonom,
Individu seringkali merasakan mulutnya kering, mudah berkeringat, pusing atau sakit kepala, mukanya merah, bulu kuduk berdiri. Kemudian di anxiety rating scale-nya Hamilton ini juga mengukur terang terakhir gelisah. Individu merasa gelisah, jari gemetar, mengerutkan dahi atau kening, raut wajahnya tegang, terus ototnya meningkat, serta mengalami nafas yang pendek. Kemudian, setiap item tersebut dikumpulkan dan dibentuk suatu penilaian HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale, dengan pengkategorian skor 0 sampai 4. Setiap item membentuk satu pertanyaan dengan kategori skor 0 apabila individu tidak mengalami gejala yang disebutkan, kemudian skor 1 apabila muncul satu gejala per satu item, kemudian nilai 2 muncul setengah dari gejala yang ada, skor 3 mengalami lebih dari setengah gejala, skor 4 terdapat semua gejala. Kemudian semua itu dijumlahkan dan akhir untuk menentukan derajat kecemasan. Pada penilaian Hamilton Anxiety Rating Scale, skor kurang dari 6 berarti individu tidak mengalami kecemasan, skor 7 hingga 14 kecemasannya termasuk dalam kategori ringan, 15 hingga 27 kecemasan masuk kategori sedang, dan lebih dari 27 kecemasannya masuk dalam kategori kecemasan berat. Kemudian keberhasilan dan keefektifan dari penggunaan teknik relaksasi. Ini dapat diambil dari contoh yang dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Zaitun, dan Rohayati 2017 yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen dengan pendekatan kuasi eksperimen dan desain pre-post test control group dengan menggunakan intervensi relaksasi progresif. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu menurunkan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir dari akper atau akademi perawat karena dihadapkan dengan praktek dan ujian skripsi sehingga stresor mereka kompleks. Penelitian ini diujikan kepada 72 mahasiswa dan dianalisis menggunakan uji SPSS, uji univariat dan bivariat, serta uji dependen. Hingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan relaksasi progresif dapat menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa. Mereka lebih tenang dan tidak tegang dalam menghadapi ujian praktek, serta yakin akan kemampuan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang terdapat dalam penyusunan modifikasi perilaku kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.